Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobakan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Hasto mengutip Bung Karno dan menyamakan dia dengan Bung Karno. Ini malah tuai hujatan dari banyak pihak netizen di Indonesia ya. Bagaimana tidak? Hasto dibandingkan dengan Bung Karno. Ketika Hasto membantu Harun Masiku, perjuangannya membantu Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR. Lah sedangkan Bung Karno memperjuangkan melawan penjajah dari negeri Indonesia. Ya beda jauh lah antara Hasto dan Soekarno. Lah kok dia menyamakan, langsung saja dirujak balik habis-habisan oleh banyak pihak ya. Dia memperjuangkan, Hasto memperjuangkan Harun Masiku, sementara Pak Soekarno memperjuangkan bangsa. Beda jauh kan? Seperti apa sih selengkapnya? Langsung saja kita lihat bersama-sama video berikut ini. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan. Hasto di penjara, Bung Karno di bawah-bawah. Guys, pernyataan lengkap Hasto saat ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Apabila dia di penjara, dia bawa-bawa Bung Karno, karena Bung Karno juga pernah di penjara, guys. Jadi mereka berdua ini mau disama-samain. Oi, jauh ya. Bung Karno di penjara karena melawan penjajah. Kau di penjara ya karena kau korupsi, menyuap, ya kan? Bung Karno di penjara karena dia membela bangsa. Kau di penjara ya karena kau merusak bangsa, ya kan? Bung Karno tegar, hebat, wibawa. Kau tukang nangis, ya. Beda jauh. Jadi kau usah kau sama-samakan. Kasusnya beda, ya. Ya. Jadi pengen dikasihani, tidak bisa bos, tidak bisa. Beda guys. Bung Karno proklamator, kau apa? Belum ada kau berjasa untuk negara. Bung Karno jasanya besar, jadi nggak usah disama-samakan, ya. Bung Karno itu idola saya. Hah? Kau mau jadi idola saya, mimpi juga kau, ya. Anak-anak jenderal, gas terus. Pak Prabowo menghancurkan korupsi Indonesia. Meledak bos. Bravo buat Pak Hasto, masih mengeluarkan kata-kata bijaksana demi menyelamatkan demokrasi. Kami semua menangis. Megawati menangis. Kami semua menangis karena kami tahu bahwa kami akan diadili, akan diuber-uber sampai partai penguasa. Itu karena perilaku kami sendiri. Hai, Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi masih menyalahkan juga. Bahkan kata-katanya sok bijak. Demi demokrasi, demi tegaknya, bla 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 bla. Hasto sendiri ditetapkan sebagai tersangka, artinya tidak taat hukum, melanggar hukum. Ngapain mengeluarkan kata-kata bijak seolah-olah membela demokrasi dengan carut marut dan sebagainya, bla bla bla. Itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, artinya Pak Hasto itu melanggar hukum, ya.
tidak perlu mengeluarkan kata-kata bijaksana bahwa saya warga negara taat hukum. Bagaimana Anda taat hukum? Orang Anda sendiri melanggar hukum kok. Buktinya Anda menjadi tersangka, itu kan melanggar hukum. Muak banget gak sih ngeliatnya. Semoga diberikan keadilan. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Akhirnya ketahuan. Dan dijadikan tersangka. Dan hadiah Natal yang paling istimewa. Aduh, Pak Hasto. Duh, baru kali ini ya saya ngeliat ada orang yang disangkakan sesuatu. Dia bukannya sibuk mencari bukti-bukti untuk melepaskan dirinya daripada sangkaan, membuktikan bahwa sangkaan yang ditudingkan sama dia itu nggak benar gitu. Ini malah sibuk bikin video yang ditujukan kepada masyarakat, yang tujuannya untuk menjatuhkan orang lain di balik apa yang terjadi sama dia. Ada orang yang kita tahu yang dimaksud adalah siapa, yang selalu dipanggil Mulyono sama klannya Banteng Moncong Putih kan. Bahwa Mulyono si haus kekuasaan yang ingin 3 periode, dialah yang melakukan intervensi kekuasaan dan membuat dirinya dipolitisasi, dikriminalisasi, dan menyamakan diri sama Bung Karno. Aduh, Hasto gitu ya. Hasto, coba deh dilihat. Kalau mau ngomong itu sinkronin dong sama Putri Mahkota. Nih katanya Putri Mahkota. Pak Hasto, ini baca lagi yang ini Pak Hasto. Ini padahal 2023 udah nyata bahwa Putri Mahkota menepis isu masalah si Mulyono yang minta jabatannya diperpanjang jadi 3 periode. Jadi kalau lu mau ngomong gitu ya secara di internal, sinkronin dulu deh. Putri Mahkota suruh ngomong yang sama lu jadi sekjen. Jadi nggak kelihatan lucu loh kalian-kalian itu. Aduh. Dan perlu diingat lagi ya Pak Hasto, kasus yang sedang menjerat Anda itu adalah kasus di mana Anda mencari kekuasaan. Anda membantu seseorang untuk dapat kekuasaan, entah mau dipakai apa tuh kekuasaannya. Jadi sebenarnya apa yang Anda sampaikan, yang haus akan kekuasaan itu adalah orang yang terkena kasus yang nyata-nyata. Kasusnya adalah suap untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi Anda tuh lagi ngomongin diri Anda sendiri sebenarnya. Lucu. Itu menyamakan diri sama Bung Karno. Dan Anda bicara masalah demokrasi, intimidasi. Hei Pak Hasto, kurang bebas apa kita semua berbicara? Nggak cuman saya, nggak cuman Anda, dan mereka semua bebas untuk berbicara selama tidak menyebarkan kebohongan, tidak menyebar fitnah, tidak menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Apa sih yang nggak boleh? Terutama di zamannya Mulyono tuh. Kurang bebas apa sih mengkritik dan mengata-ngatai? Lucu Anda itu. Jadi kalau memang Anda dijadikan tersangka oleh KPK, karena kita juga pada tahu bahwa seorang mantan penyidik KPK bicara bahwa Anda sebenarnya sudah harusnya jadi tersangka di 2020. Dan ada tembok tebal gitu ya, yang membentengi Anda untuk tidak jadi tersangka di saat itu. Dan ternyata para penyidik KPK yang sekarang berhasil menemukan bukti-bukti, ya udah, kalau memang Anda merasa tidak sesuai dengan apa yang ditudingkan, ya kumpulkan bukti yang Anda punya, buktikan kembali, tunjukkan kepada publik bagaimana Anda tidak bersalahnya, bukan menyalahkan sana dan sini, karena itu nggak akan mengubah apapun, karena publik saat ini tidak mudah dibohongi, karena dengan mudahnya informasi dapat diakses oleh kami semua. Dan ininya gini deh Pak Hasto, kami seluruh masyarakat Indonesia itu menanti ucapan Pak Hasto jadi kenyataan bahwa Pak Hasto menghormati proses hukum yang ada. Walaupun mungkin Pak Hasto ngerasa dirinya dikriminalisasi dan politisasi. Dan kita lihat aja bagaimana Pak Hasto katanya mempertanggungjawabkan apa yang Pak Hasto lakukan dengan segala senyuman. Kalau mau seperti itu, ikutin benar-benar proses hukum yang ada, proses yang dijalankan di KPK. Jangan sampai nanti ikut kabur-kaburan kayak Harun Masiku. Apalagi katanya KPK kan Pak Hasto mastermind daripada kaburnya Harun Masiku dengan sampai nyuruh-nyuruh redam HP. Semoga sehat selalu dan Merry Christmas Pak Hasto.